よし。いいでしょうか。ちょっとこれですね。こんな感じ？もっと。ね、もっと。こちらの音が。はい。ね、はい。ね。もっと。もっとlagi. ああ。では自己紹介をお願いいたします。Ya, silakan Mbak. Itu nama tempat tanggal lahir dan kegiatan Mbak di sini. Oh iya, saya namanya Mayang. Saya lahir di Madiun 8 Desember 84. Terus kegiatan saya di sini saya ngerjain yang hubungannya sama kain, benang, terus ya gitu kayak misalnya ngejahit. Terus di sini biasanya anak-anak suka minta tolong jahitin apa gitu. Itu sih. Terus sama ada rencana buat pameran di sini gitu. 私の名前はマヤンと言います。私はマラン出身で1988年生まれです。私の担当と言っていいのかな、私が作っている、手掛けているものは、布とか糸に関係するものすべてです。まあ、時々ここのメンバーの人がこれちょっと縫ってくださいっていうのも、手伝っているか、手伝わされているというかをやっています。なんかこう布関係というか布を使ったアート作品を作っているってことでしょうか。 Berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pabrik kain, ya Mbak ya? はい。こうどのような作品を作っているんでしょうか。 Kalau kami boleh tahu karya-karya seperti apa yang telah Mbak Mayang selesaikan? Aku tuh bikin kayak rajutan, terus weaving tuh yang kayak gitu. Terus abis itu ada sih banyak di sana kayak pakai kain-kain atau benang-benang buat bahasanya apa ya? Aksesoris bisa, tapi sekarang lagi fokusnya kayak ke fashion gitu loh, kayak tambal sulam, terus kayak bikin weaving di jaket, terus habis itu kemarin juga ngejahit spanduk tapi kita bikinnya dijahit gitu. ですね、とにかく彼女は、布にまつわるものなら何でも手掛けているそうです。今までやったことは刺繍もそうですけども、服とかに糸を使った模様を作り上げたり、そしてとにかく糸にまつわるものなら何でも手掛けていましたし、最近作ったのは横断幕なんですけども、普通ならビニールじゃないですか。横断幕全部を糸を使って作ったり、あと破けた布あるじゃないですか。それを直すんではなくて、それをまた模様にするというのを手掛けたそうです。そういう活動をするきっかけになったのは何でしょう。 Mbak Mayang, apa sebab musababnya Mbak bisa mau mengerjakan itu dan tertarik untuk mengerjakan itu? Tentunya kan ada latar belakangnya nih Mas, ada sebabnya nih, ada backgroundnya nih. Kalau sama Mbak Mayang kira-kira apa sebabnya? Apa yang membuat Mbak tertarik untuk mengerjakan itu? Apa ya, kayaknya ibu saya juga dia pintar ngejahit, jauh lebih pintar dari saya sih. Nah terus dari kecil kayaknya sering ngeliat kayak gitu. Nah dari kecil tuh jadi kadang-kadang aku suka jahit sendiri buat baju boneka yang gitu-gitu. Nah terus sempet kalau yang benang-benangan sempat kerja di toko benang. Terus habis itu di sana belajar ngerajut. Gitu. Jadi kayaknya hidup aku tuh nggak jauh-jauh dari sana gitu loh. Balik lagi ke itu. 人生的になんか糸に惹かれてるのがきっかけだって言ってます。お母さんも糸が好きで、布
ぬいぐるみの服を作ってあげたり、あとぬいぐるみ本体も作りますし、彼女も若い頃糸屋さんでアルバイトをしたことがあって、どこへ行っても糸に惹かれる人だそうです。へえ、なるほど。庭に緑の毛糸が落ちてたんですけど、あれもなんか関係あるんですか？ Kami lihat ada semacam benang atau seperti wall gitu yang warna hijau jatuh di luar. Itu punya salah satu karya Mbak juga. Oh bukan, yang di pohon yang gantung-gantung. Kini Kak Satya ada なんかあそこの階段のところに di tangga. Oh bukan, itu kayaknya ada benang orang jatuh gitu. 他のメンバーの落ち物かもしれない。じゃあこの場所に関わるようになったいきさつを教えてください。Kalau Mbak sendiri bisa bergabung di sini, di komunitas ini, ada jalur khusus, alasan khusus? Enggak sih, karena pertemanan gitu, karena temenan. Terus Kak Fajar punya ruangan, terus dia nawarin waktu itu, ini ada kamar kosong mau isi nggak gitu. Terus tapi emang sebelumnya sih kayak misalnya kalau Goro punya acara, kadang-kadang aku ngebantuin. Kalau misalnya acara musik, aku ngebantuin nge-set up si panggungnya yang gitu-gitu. Nah, habis itu ya udah sih gitu sampai sekarang jadinya ya aku di sini bikin studio di sini, terus kontribusinya kalau misalnya ada acara atau apa ntar bantuin kayak nge-set up-nya yang gitu-gitu. 最初のきっかけは、場所が欲しいのもそうだったんですけども、たまたま声かけられたんですよ。空き部屋ができたんで、活動してみない？で、それもきっかけもあって、で、ここのゴールの、アクティビティの一つとして展示会やるじゃないですか。その時のステージのセットアップだとか模様だとか、あとそういうものできることをその中で手伝ってあげて、自分ができることができるし、それかなだそうです。いつ頃からここに関わってるんですか？ Sejak kapan Mbak bergabung di sini? 2019 kayak 2019年頃だったと思う。なるほど。この場所はどういう場所でしょうか？ Dari perspektif yang Mbak rasakan dan Mbak pahami, ini tempat apa sih sebenarnya? Dengan kalimat yang singkat. Ada yang bilang tadi tempat mencari inspirasi, ada yang bilang tempat bisa menyalurkan karyanya gitu. Bagi Mbak, apa nih tempatnya, apa nih sebenarnya untuk Mbak nih? Tempat nongkrong yang positif kali ya. なるほど。彼女にとってはここは何かを作るきっかけを与えてくれるたまり場。例えばここに来る前は一人で制作してたんでしょうか？ Sebelum bergabung di sini Mbak sendiri atau punya tempat khusus sendiri gitu, mau cari suasana baru gabung atau memang dulunya belum pernah gabung-gabung? Kalau tempat sih baru sekarang ya gitu, tapi emang sebelumnya sempat bikin workshop buat anak sama komunitas sekolah taman gitu. Terus sisanya kalau misalnya ngerjain apa-apa tuh di rumah gitu, tapi karena udah menikah terus kamarnya jadi makin sempit, jadi akhirnya memutuskan untuk punya studio sendiri gitu di luar kamar gitu. ですね、最初は自分の自宅でやってたんですけども、家族ができて子供もできて、やっぱり場所確保の問題も出てきて、自由にすることができなくなったんです。でもここだと、見た通り好きなところに好きなものを置いてという感じで、やっぱりスタジオウォークショップは必要かなと思い、ここを
りましたです。なるほど。ファジャールさんはどんな人でしょうか。Kalau misalnya pertanyaannya Mas Fajar itu untuk Mbak dengan kalimat yang singkat dia seperti apa ya? Mohon maaf Mbak. Mas Fajar itu orangnya seperti apa sih? Itu yang paling betul. Fajar tuh kayak ibu-ibu. Obasan. Oksan. それはどういう意味でしょう。 Artinya apa? Ibu-ibu maksudnya dia kayak apa ya? Dia tuh ya kayak ibu-ibu aja gitu, ngerangkul, terus abis itu Ibu kos. iya kayak ibu kos, ngerangkul, terus ngebantuin, suka ngebantu, terus ya kayak ibu-ibu pada umumnya aja. 奥さんはですね、その通り、文字通り奥さんですよ。いろんなことを考えてくれて、行動を起こして手伝ってくれて、お母さんですね。なるほど。こういうアーティストが集まって制作をするアートコレクティブというのが今世界的にも注目されていますが、あなたはこの動きをどう思いますか？ Jadi bahkan secara global, secara mendunia, gerakan-gerakan seperti ini kan ada panggilannya namanya art kolektif. Art kolektif itu kan di dalam dunia seni juga sedang marak-maraknya dan sedang ditiru oleh banyak kelompok-kelompok, komunitas di dunia. Mereka ingin mengekspresikan apa yang mereka mau ekspresikan kan gitu Mbak kan. Menurut Mbak, tempat seperti ini apakah memberikan dampak yang baik untuk melanjutkan apa yang Mbak ingin selesaikan? Sejauh ini sih dampaknya baik sih, gitu. Setelah aku pindah ke sini tuh, jadi apa ya, suasananya tuh saling mendukung. Jadi ntar ada Gabriel masuk, terus dia cerita tentang projectnya gitu. Jadi kayak si energi positif sama semangatnya mereka tuh nyampe ke aku gitu. ですね、今の時点で彼女が説明できるのは、私が求めていたもの以外のものも影響を出してくれてるし、一言で言うといい環境を作ってくれました。例えばガブリエルさんが今日こんなことがあってこういうことを依頼されたのっていうのだけを見たり聞いたりするだけでその力が伝わってくるし、でどうするのっていうアイディアも聞けるし、いい環境というよりなんていうんだろう、いい力を与えてくれてると気がします。こう他のアートコレクティブと比べてここはどういうキャラクターを持ってる？ Sejauh yang Mbak tahu, kan tentunya kan banyak nih di Bandung tempat-tempat seperti ini pastinya kan. Sejauh yang Mbak tahu, kalau misalnya ini dibandingkan sama yang lain ada beda nggak? Mungkin sama aja atau ini beda sedikit, oh ini khas nih misalnya gitu. Wah, aku nggak terlalu tahu ya, soalnya kan aku nggak terlalu merhatiin yang lain, jadi aku Tetap di sini aja gitu ya. Gitu. 彼女の場合はですね、他のところに行くとか比べるとか、そもそもここがなんていうんだろう、ここに落ち着くので他のところを比べる理由がないのでそこまではわからない。なるほど。ジャカルタで3つのコレクティブが集まってるグッドスクールとかちょっと見てきたんですけど、ほぼ女性がいないっていうか、いるとは言えばいるんですけど、女性が少ない印象を受けたんですけど、これっていうのはこうインドネシアにおけるアートの状況がそうなんでしょうか、それともアートコレクティブっていうのは女性が入りづらいんでしょうか。 Jadi Mbak kan Pak Kadwaki udah keliling Jakarta nemu nih 3 tempat yang art kolektif.
Salah satunya Good School yang di Jagakarsa kalau nggak salah saya Mbak kan. Di sana ada jumpa juga, di tempat dua lainnya juga sudah lihat sangat-sangat sedikit yang apa namanya seniman perempuannya. Apa memang seni di Indonesia khususnya untuk menjadi seorang seniman itu terlalu banyak rintangannya untuk perempuan? Atau misalnya mungkin saya salah nanya, apakah ada dukungan khusus, ada kesempatan khusus? Kayaknya kemana-mana pergi kan cowok aja yang seniman-seniman nih. Apa ada sesuatu alasan yang menghambat sehingga orang perempuan sulit masuk ke dunia ini? Sementara kan kalau misalnya kita lihat asal muasal akar daripada seni itu kan kebanyakan orang perempuan ya Mbak ya, karena orang laki kan kasar ya. Tapi kenapa udah cerita ya ke seni yang mengerjakan sesuatu kok malah orang perempuannya ditambah sedikit gitu? Kenapa Mbak kira-kira? Ada sebab khusus atau hanya kebetulan? Nggak tahu ya, tapi kayak di pertemanan aku nggak ngerasa seniman perempuan tuh dikit gitu. Maksudnya kalau di sini mau laki-laki mau perempuan dia mau pameran pasti disupport gitu. Nah tapi mungkin kayak ada terlihat lebih sedikit mungkin karena kalau dari segi hidup kayak perempuan banyak liburnya gitu loh. Nah maksudnya ketika misalnya menikah terus misalnya punya anak terus fokusnya jadi beda ke anak. Waktunya tersita ya. Gitu. Tapi yang aku perhatiin tuh kalau di dunia crafter justru banyak perempuan. Crafter? Apa tuh Mbak crafter? Crafter tuh kerajinan tangan. Oh kerajinan, oke. Saya terjemahin dulu ya. 彼女の意見だと女が少ないとか男が多いとかっていうのは環境とか援助とか支援とかそれが関わってるのではなくて、私の場合は普通に来てやるって言ってやらせてもらってるし、多分他の女の子も変わってないと思う。ただ男と女の違いと聞かれたら女の人の時間っていうのは削られてばっかりいるんです。ですからアートに使える時間というのはものすごく少ないです。たとえアートが本業でも子供ができたり旦那ができたり家の家事もしなければいけない、そういう状況に置かれてしまったら自然と時間が短くなる。それを避けている人も少なくはないと彼女は思っています。なるほどね。この場所に何か課題があるとしたら何でしょう。Mbak, misal ada pertanyaan seperti ini, kira-kira apakah permasalahan yang ada di komunitas ini saat ini seandainya ada, kira-kira apakah itu? Maksudnya gini, apa namanya, persoalan apa yang harus segera diselesaikan bila ada? Apa ya? Nandaro. Apa ya? Nggak harus masalah loh Mbak, kekhawatiran misalnya atau sesuatu yang harus diperhatikan misalnya sebaiknya gini atau gitu, apa ya, Mbak yang lebih tahu lah Mbak yang di sini. Mesti kurang, kalau di Aceh di tempat saya sering mati lampu, itu masalahnya. Sering putus air gitu kan. Begitu mau ke kamar mandi satu misalnya gitu. Gelanggang seni di sana gitu. Kalau di sini kira-kira apa Mbak? Kalau sebenarnya kalau di GOR tuh masalahnya sebenarnya udah memadai sih untuk ruang gitu kan. Terus mereka juga udah punya kayak bidangnya masing-masing gitu, kayak lapangan. Nah, masalah standar gitu loh kalau misalnya di kolektif gitu. Apa tuh Mbak masalah standar? Kayak misalnya apa ya, kayak misalnya piket ngebersihin gitu kan, karena ini halamannya luas gitu. Sistem piket ya? Nah, kita sempat bikin sistem piket gitu. Nah itu masih berjalan sih. Nah tapi juga
tergantung kesadaran aja. Jadi kadang-kadang yang di sini ntar tiba-tiba dia nyapu, jadi nggak jadi masalah gede gitu loh. そうですね、課題という課題とは見つからいません。むしろ何が課題かわからない。ただここって人たくさん集まるじゃないですか。人が集まるから掃除するのに結構力と時間がかかります。それを解決するためにシステムピックアップ、ですね、当番を決めるんですよ。誰が誰とか。でも一人一人同じ仕事をするわけでもないし、きれいにできる、スペースも違ってくるんですよ、人によって。まあそれを見て怒る人いないし、まあもうちょっといけるのにやらないんであれば誰も文句を言わないし、やれる人がやる、そんな感じを今までやってきました。それかなって言ってます。あなたにとってアートというのは何なんでしょうか。 Untuk Mbak sendiri, apakah arti seni itu? Apa arti seni yang Mbak emban sekarang? Apa menurut Mbak apa arti dari mengerjakan seni? Itulah kira-kira pertanyaannya. Menurut pendapat dan bahasa Mbak, seni itu adalah apa? Apa ya? Ya bingung gitu. Sebenarnya aku bukan dari institusi seni rupa gitu, karena emang senang aja ngerjainnya gitu. Jadi kalau misalnya nih, ayo Mai pameran gitu kan, terus sebenarnya nggak ngerti pameran tuh, belum sepaham itu misalnya pameran tuh apa. Tapi aku lebih kayak anaknya teknis banget gitu, jadi aku lebih mikirnya ke teknisnya gitu, bukan ke si ide-ide pamerannya apa gitu. Jadi si seni itu kali, kalau dibilang seni ya yang aku seneng kerjain aja kali gitu. 彼女はですね、門脇さん、アート部でも美術学院の生徒でも何でもないんです。ただアートができれば楽しければそれでいい。マヤノさん、ステージがあるから手伝って、その手伝いが楽しい。ステージがどうすれば人がよくたくさん、ごめんなさい、人がよく見れるか、どういうふうに展示すれば魅力出るかというのは、それは別問題なんです。彼女がそれを手がける間楽しめればそれでいい。それが彼女にとってのアートだそうです。この場所に来てる方は大体30代の方が多いんですかね。 Kalau apa namanya teman-teman yang bergabung di sini kan rata-rata range umurnya kan di 30. Apa memang semangatnya di umur 30-an ya? Atau setelah 30 ada level berikutnya lagi? Nah itu nggak tahu kayaknya, tapi ada sih yang di bawah 30 juga. Nah kayak yang nggak tahu ya. そうでもないらしいですよ。30までなってない人もいれば30以上の人もいるし、30って決まり事じゃないみたいって言ってる。彼女もそんなに詳しくないけど。友達であとやってる人とかで、スタジオに入りたいこういう人もなんかいっぱいいそうな気もするんですけど、どうなんでしょうか。 Kalau kenalan teman atau sesama penggiat seni ya istilahnya, penggiat seni, ada nggak Mbak Mayang ajak aku dong gabung di situ misalnya gitu, ajari aku dong kemana selanjutnya aku harus buat. Ada nggak di antara teman-teman Mbak sesama orang perempuan yang punya keinginan tapi mungkin terpendam, nggak berani melangkah? Mbak pernah dengar atau ada di antara kenalan Mbak yang seperti itu? Yang kayak gitu sih ada aja gitu, maksudnya kayak apa namanya, kayak misalnya aku nerima project gitu kan, project pesanan apa, terus ntar ada aja yang aku mau ikut dong, aku mau ikut belajar gitu. Ya aku sih bilangnya ya udah ayo kita belajar bareng-bareng gitu. ですね、そういう人もいなくはないけども、
きっかけが様々なんですね。学びたいというより、私も参加していいかな、いいよ、参加したらとか、ね、今何やってんの、忙しい、私入ってもいいかなっていう人もいなくはないですけども、多くはないそうです。なるほど。ですか。Terima kasih. Mbak Mayan, terima kasih Mbak ya. Kiku, Oh, kalau sudah. cut tuh sebentar Mbak Mayan. Jadi kan kalau gayanya Pak Kador